Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di pembelajaran online SMK Ma'arif NU 1 Haji Barang. Kali ini kita ketemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam kelas 11 dengan tema prinsip dan praktik ekonomi Islam. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang menghormati dan patuh orang tua dan guru. Kali ini kita belajar tentang prinsip praktik ekonomi Islam. Di sini kita akan jelaskan tentang jual beli, riba. Ya, untuk syirkah, bank, asuransi nanti kita bisa pelajari di Google Classroom. Tapi yang kali ini Pak Guru akan perbincangkan ataupun bahas itu tentang jual beli dan riba. Ya, di dalam Islam ada 3 komponen yang kita patut pahami, yaitu diantaranya ada akidah, terus ada syariah dan akhlak. Ketiga hal ini saling melengkapi satu sama lain. Namun yang kita akan pelajari di kesempatan yang baik ini, itu kita akan memperdalam terkait syariah. Ya, syariah ini berhubungan dengan muamalah. Itu ada, kita akan pelajari tentang ekonomi dan finansial. Ada asuransi, ada bank, pasar modal, sewa menyewa, pegadaian, sektor real, koperasi dan lain-lain. Tapi untuk yang pertama, sebelum kita lebih jauh, kita harus memahami apa itu muamalah. Ya. Muamalah menurut etimologi berasal dari kata muamalah. Bentuk masdar dari amala, yu'amilu, muamalah. Dari arti yang tadi saya bacakan itu mengandung arti yaitu saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Jadi muamalah ini salah satu ketika kita bertindak, berbuat, dan mengamalkan itu kategorinya kita termasuk dalam muamalah. Ada perbedaan pengertian muamalah dalam lingkup yang luas dan lingkup yang sempit. Ya. Apa sih yang luas? Contohnya yaitu berkaitan dengan munakahat, dengan warisan, politik, pidana, dan lain-lain. Itu muamalah dengan cakupan yang luas. Tapi ada yang sempit atau yang kita akan pelajari kali ini yaitu tentang ekonomi. Ruang lingkup di era modern sekarang itu dalam hubungannya dengan ekonomi itu ada perbankan, ada asuransi, dan sebagainya. Muamalah yang pertama kita akan pelajari yaitu tentang jual beli. Di sini ada dalil, ada pengertian, dan rukun. Dalil jual beli yaitu di Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu bai'a wa haramal riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Jual beli mempunyai pengertian menurut bahasa dan menurut istilah. Kalau menurut bahasa kita kenal dengan tukar menukar. Ketika kita menukar suatu barang ataupun kepemilikan kita itu sudah dinyatakan bahwa itu termasuk jual beli. Tapi itu dalam lingkup bahasa. Kemudian menurut istilah, jual beli itu tukar barang dengan uang. Misalkan kalian mempunyai HP, ditukarkan dengan uang, itu salah satu juga yang dimaksud dengan jual beli. Ada rukun jual beli. Yang pertama itu ada pelaku. Jadi ketika jual beli itu tidak sah ataupun tidak bisa tercapai itu ketika tidak ada pelaku. Terus yang kedua adanya barang yang ditukar ataupun barang yang akan dijual belikan. Terus adanya akad. Akad ini sangat penting ketika orang menjual atau membeli sesuatu, diakhiri dengan akad. Akad ini bahwa barang yang akan dibeli atau yang akan diterima itu harus sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ya, terus di sini pelaku itu contohnya apa? Adanya penjual, adanya pembeli. Terus salah satunya itu harus mempunyai syarat itu harus akil balik atau sudah dewasa. Terus barang itu harus mempunyai kesucian, bukan dari barang mencuri,
ataupun barang yang bukan milik pribadi. Terus bermanfaat. Jika kalian menjual HP, HP itu bisa untuk digunakan untuk komunikasi, dan uangnya ketika yang menjual itu bisa digunakan lagi untuk membeli HP ataupun membeli apa yang sekiranya bisa bermanfaat dalam kehidupan. Terus dimiliki, ya bukan dalam arti barang yang kalian punya itu barang milik orang lain kalian jual. Contohnya apa? Kalian punya HP ataupun pinjam HP teman, tapi HP tersebut kalian jual ke orang lain, berarti itu bukan milik kalian sendiri. Terus bisa diserahkan, bukan barang yang tidak ada wujudnya, terus terukur. Terus akad itu suatu perkataan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan dan menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Maksudnya di sini ketika saya beli HP ini, nanti ketika dalam 1 minggu ada kerusakan, maka bisa dikembalikan. Itu akad jual beli dan harus dilaksanakan antara penjual dan pembeli. Ya, perilaku atau sikap penjual pembeli yang pertama itu harus lurus atau benar, bukan tadi saya jelaskan, bukan barang yang hasil curian. Terus menepati amanah, seperti tadi akadnya ketika 1 minggu barang ini rusak maka dikembalikan. Ketika sebelum 1 minggu rusak maka amanah, berarti harus segera dikembalikan, ditukar kembali ataupun dikembalikan uangnya. Jujur tadi sama khiyar. Di sini khiyar ada 3. Khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Apa sih maksud dari khiyar-khiyar tersebut? Mari kita pelajari. Yang pertama, khiyar majlis. Khiyar majlis ini berarti hak pilihan ketika di tempat jual beli. Maksudnya di sini ketika kalian bertransaksi jual beli HP masih di dalam majelis atau lingkup dan masih ada di satu sekolahan ataupun masih ada di lingkup satu kelas, maka ketika kalian ada tidak kecocokan dan sebagainya, itu masih bisa diselesaikan dalam majelis tersebut. Tapi ketika sudah keluar majelis itu urusannya sudah berbeda. Terus khiyar syarat, ya kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli itu mengadakan syarat, ya tadi yang di awal Pak Guru jelaskan bahwa misalkan ketika dalam waktu 1 minggu HP yang dibeli itu sudah rusak, maka disyaratkan bisa dikembalikan ataupun diganti HP yang baru, ataupun bisa dikembalikan uangnya 100%. Itu syarat dari penjual maupun pembeli. Terus khiyar aib, tadi cacat, HP-nya cacat ataupun beli barang sesuatu memang dari sudah sampai ataupun diterimanya sudah rusak, maka berhak untuk dikembalikan. Itu ada kesepakatan. Itu khiyar, ada 3 khiyar, khiyar majelis, syarat, dan khiyar aib. Transaksi yang dilarang, ya dalam jual beli itu ada yang memang diperbolehkan, ada yang dilarang. Contohnya apa? Dilarang jual beli terkait narkoba. Itu jelas dilarang secara Islam maupun secara hukum di Indonesia. Terus manusia, jual beli manusia, misalkan memperdagangkan orang. Ini orang dijual kemudian dijual ke orang lain untuk dieksploitasi, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Terus jual beli arak atau minum-minuman, itu juga tidak diperbolehkan. Terus ada juga riba, penipuan, perjudian, itu juga dalam transaksi yang dilarang oleh Islam dan oleh negara. Terus yang selanjutnya yaitu tentang riba. Ya, kali ini tadi jual beli sudah kita bahas. Kemudian apa sih riba? Dalam riba itu nanti kita akan pelajari dalil yang menguat tentang tidak diperbolehkannya riba. Terus di situ ada pengertian riba itu apa dan rukun-rukun riba. Mari kita simak definisi riba. Yang pertama, riba menurut bahasa yaitu al-ziyadah atau an-numu, berkembang, meningkat ataupun membesar. Riba itu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis atau utang piutang tanpa adanya padanan atau iwad
yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Contohnya apa? Di sini misalkan saya pinjam uang ke teman saya 50.000. Tapi di kemudian hari yang meminjamkan uang itu meminta lebihan. Ketika 1 bulan tidak bisa membayar hutangnya atau tidak bisa mengembalikan hutang tersebut, maka harus menambahkan kelipatan 10.000. Kemudian bulan pertama 10.000, berarti ketika saya bisa mengembalikan bulan pertama, saya harus mengembalikan 60.000. Bulan kedua 10.000 lagi 70.000 dan seterusnya. Itu namanya 10.000 itu namanya riba dan tidak dibenarkan dan juga tidak diperbolehkan. Larangan riba sebenarnya tidak hanya berlaku untuk agama Islam, ya. Jadi bukan agama Islam saja yang melarang riba, tapi juga Yahudi dan Nasrani itu juga melarang tentang riba dalam praktek ekonomi. Dan riba itu termasuk dosa yang sangat besar, ya. Sini kita ambil dalil Quran surat Al-Baqarah ayat 276 yang tadi dibacakan juga untuk dalil jual beli. Di sini Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa darul ma baqiya minar riba. Di sini artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Itu sudah jelas di Quran surat Al-Baqarah. Silakan kalau kalian membaca Al-Quran di rumah bisa sambil dibuka atau dilihat Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Kemudian yang selanjutnya itu pembagian riba. Ya, riba itu mempunyai bagian-bagian ataupun jenis-jenis riba. Yang pertama riba ad-duyun, terus riba al-buyu'. Riba ad-duyun ini mempunyai 2 turunan lagi. Yang pertama riba al-qard dan yang kedua riba al-jahiliyah. Dan al-buyu ini mempunyai turunan riba an-nas dan riba al-fadl. Kemudian riba sebab jual beli itu dibagi menjadi 2. Tadi dijelaskan yaitu ada riba fad dan riba nasyiah. Di sini riba fad itu berupa pertukaran, contohnya pertukaran emas, perak, gandum, kurma, terigu, garam. Itu sejenis bendanya tapi ukurannya berbeda. Terus contoh nasiah itu ada pinjam alat tukar, misalkan uang dengan emas, dengan apapun yang namanya yang bisa ditukarkan berupa barang ataupun emas. Terus ada juga riba sebab utang piutang. Contohnya riba qardi dan riba jahiliyah. Riba qardi ini contohnya meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan, kayak tadi saya jelaskan di depan. Contohnya Ahmad ingin meminjam uang kepada Sofyan sebesar 500.000. Sofyan menyetujui dengan syarat ketika akan mengembalikan Ahmad harus membayar 550.000. Itu namanya riba qardi. Terus yang kedua riba jahiliyah. Contohnya utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu. Tidak mampu apa? Tidak mampu untuk membayar pada waktu yang ditetapkan. Contoh, Ahmad meminjam uang kepada Sufyan sebesar 500.000 dan dalam waktu 2 bulan Ahmad akan bayar. Tiba waktunya ternyata Ahmad belum bisa membayar. Lalu Sofyan memberikan denda sebesar 50.000. Kemudian syarat jual beli non riba itu menjual sesuatu yang sejenis. Ada 3 syarat. Yang pertama serupa timbangan dan banyaknya. Yang kedua tunai atau langsung. Yang ketiga timbangan ataupun terima dalam akad ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Solusi riba, ya barangkali tadi membahas riba, jual beli, apa ada solusinya Pak? Ada. Solusinya apa? Ya kita lihat di sini. Solusi riba yang pertama, ubah cara transaksi kita. Dengan apa? Yang pertama, kita menggunakan riba, kemudian diubah menggunakan bagi hasil. Terus menggunakan kredit langsung. Kemudian menggunakan gadai. Terus hibah.
Ya, itu cara-cara solusi kita menghindari riba. Apa saja sih pengaruh negatif riba, Pak? Ya, kita jelaskan. Yang pertama, peminjam jatuh miskin karena dieksploitasi. Contohnya karena tadi sudah tidak punya uang tapi dibebani tugas yang begitu banyak, maka peminjam itu merasa dieksploitasi. Ya. Terus yang kedua, menghalangi orang untuk melakukan usaha karena pemilik dapat menambah hartanya dengan transaksi riba baik secara tunai maupun berjangka. Yang ketiga, terputusnya hubungan baik antara masyarakat dalam bidang pinjam meminjam. Biasanya wong sing silih menyilih dengan orang lain itu akhir-akhirnya pada ribut, akhir-akhirnya pada musuhan. Nah, itu yang tidak diharapkan. Terus memberikan jalan bagi orang kaya untuk menerima tambahan harta dari orang miskin yang lemah. Tadi orang minjam uang itu karena butuh oleh duit dan sebagainya. Tapi tadi dengan riba itu harus mengembalikan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kemampuan si. Ya, terima kasih. Sekian materi yang bisa Pak Guru sampaikan pada kesempatan ini, yaitu tentang jual beli dan riba. Semoga kalian bisa mempelajari dan diambil manfaatnya. Tetap jaga kesehatan, terus tetap di rumah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.